Yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini ada sebuah istilah new normal. Dan new normal itu berarti menuju pada one world order. Artinya dunia dikendalikan oleh satu lembaga. Ya kan, contohnya cuci tangan. Cuci tangan kan kita dulu belajar dari mama kita kan. Cuci tangan kan kita belajar dari guru SD kita. Apa sih soal cuci tangan? Tapi sekarang soal cuci tangan diatur oleh apa? WHO. Pakai masker. Caranya, model maskernya kayak apa? Diatur sama apa? WHO, saudara. Jadi ini menuju one world order. Karena one world order sebetulnya tahta buat apa? Buat Lucifer. Tahta buat apa? Buat antikris. Halo teman-teman, dengan Andre di sini dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik banget. Menarik karena ada seorang oknum pendeta yang mengeluarkan sebuah opini mengenai sebuah fenomena yang sedang terjadi berkaitan dengan keadaan kita belakangan ini, yaitu tentang sebuah fenomena new normal yang ditafsirkan oleh sang pendeta tersebut sebagai sebuah new world order. Nah, kalau teman-teman biasa mengikuti teori konspirasi, teman-teman akan tahu bahwa ini adalah jargon-jargon atau istilah-istilah yang dikemukakan oleh mereka. Dan yang pertama, tentu kita tidak menyerang pribadi pendeta tersebut. Yang kita kritisi adalah idenya atau pengajarannya. Nah, jadi teman-teman, gue blur video ini dengan tujuan supaya kita tidak perlu kepo-kepo mau cari ini siapa begitu ya. Dan yang kedua, tentu saja ini adalah sebuah opini pembanding. Sehingga tujuan dari gue membuat video ini adalah untuk mengedukasi setiap kita, orang Kristen terutama, supaya bisa bijaksana di dalam melihat segala sesuatu. Karena gue melihat ada satu kecenderungan di mana kebingungan ini dengan situasi yang ada malah membuat kita akhirnya berasumsi yang enggak-enggak. So, kita saksikan dulu apa yang menjadi statement atau argumentasi dari pendeta kondang ini. Dan new normal itu berarti menuju pada one world order. Artinya dunia dikendalikan oleh satu lembaga. Ya kan, contohnya cuci tangan. Cuci tangan kan kita dulu belajar dari mama kita kan. Cuci tangan kan kita belajar dari guru SD kita. Apa sih soal cuci tangan? Tapi sekarang soal cuci tangan diatur oleh apa? WHO. Pakai masker. Caranya, model maskernya kayak apa? Diatur sama apa? WHO, saudara. Jadi ini menuju one world order. Karena one world order sebetulnya tahta buat apa? Buat Lucifer. Tahta buat apa? Buat antikris, saudara. Ya, jadi pendeta ini dia mengeluarkan statement yang menurut gua ini kontroversial. Jadi dia mengatakan new normal itu adalah new world order ya. Dan new world order ini adalah sebuah aturan atau tatanan yang dikendalikan oleh satu lembaga, kata dia, yaitu WHO. Dan kemudian dirembetkan dengan tahta iblis ya, atau tahta Lucifer, tahta antikris. Jadi begini, mungkin ada beberapa di antara teman-teman agak bingung, apa sih New World Order atau apa? Nah, ini kalau teman-teman ikutin teori konspirasi, teman-teman akan tahu istilah yang namanya elit global ya. Jadi teori ini mengatakan bahwa dunia kita ini sebenarnya dikendalikan sama satu kelompok orang-orang yang disebut elit ya, elit global ini yang mengatur dunia kita sebenarnya. Jadi kita hidup itu dalam satu aturan atau satu tatanan. Nah, kelihatan bahwa gue menilai bahwa oknum pendeta ini terpengaruh dengan teori-teori konspirasi macam itu. Nah, gue yakin sebagian dari teman-teman yang menonton video ini setuju dengan oknum pendeta ini ya. Gue sekali lagi tidak bermaksud untuk apa, tapi gue bermaksud untuk menyeimbangkan opini ya. Coba teman-teman membuka pikiran dan berpikir. Karena gue yakin banyak di antara orang Kristen yang berpikir bahwa oh iya, nanti akhir zaman itu akan berbicara tentang salah satunya tentang satu sistem yang menguasai kita, sistem antikristus begitu. Nah, itu didasari dari Wahyu 13 dari ayat 16 dan 17 itu tentang antikristus ya. Jadi orang bilang ini tentang gambaran antikristus, bahwa akan ada sebuah sosok binatang yang keluar dari dalam bumi yang menyebabkan semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda di tangan kanan dan dahi ya. Orang seringkali bilang itu chip ya. Dan tak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu dan bilangan namanya.
yang kalau dibaca 666 gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah pengajaran yang cukup populer di kalangan Kristen yang dipercaya sebagai sebuah ajaran yang benar. Tetapi gue sendiri percaya bahwa ini tidak bermaksud secara literal mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, gue sebenarnya sudah bahas di video gue sebelumnya tentang 666 dan Antikristus. Satu rangkaian video yang cukup panjang yang sempat gue bahas di awal-awal. Teman-teman bisa main-main, bisa simak untuk mengerti kenapa gue mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak sedang berbicara ke sana. Tetapi sekali lagi, gue nggak memaksa teman-teman untuk setuju dengan gue. Dan gue pikir ini adalah sebuah penafsiran yang lebih seimbang, lebih dipenuhi dengan akal sehat. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Dunia dengan new normal diatur oleh satu lembaga dunia yang berpusat di Amerika, apapun namanya kemudian. Tapi sudah lihat, ini semua akan menuju pada satu titik, one world order. Dan one world order sebetulnya takhta untuk antikris. Ya, ini yang gue merasa bahwa ekses dari pengajaran seperti ini adalah akhirnya membuat orang Kristen itu pertama fobia. Jadi fobia untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita fobiakan gitu ya. Jadi ketakutan, khawatir, horor kayaknya melihat, wah ini ya WHO ya dalam perkataan pendeta ini. Wah ini nih alatnya setan nih ya, iblis. Dan akhirnya itu tadi pertama fobia, kedua jadi tendensius ya. Jadi akhirnya malah menuduh sesuatu yang enggak, dan bagi gue ini nggak sehat ya. Pengajaran seperti ini malah membuat orang semakin resah di tengah situasi yang lagi tidak baik hari ini gitu loh. Dan menurut gue sebaiknya pengajaran ini tidak perlu dinyatakan. Sama seperti juga dari sinode tempat beliau melayani juga mengeluarkan satu statement seperti ini. Setiap pejabat GBI kiranya dapat menahan diri dari pernyataan-pernyataan terkait dengan COVID-19 yang berpotensi mengandung hoax, spekulasi tanpa dasar, dan prediksi yang mengaitkan COVID-19 dengan nubuatan akhir zaman, teori konspirasi, dan lain-lain. Yang dapat menimbulkan spekulasi, polemik, bahkan perdebatan yang merugikan GBI. Ya, bagaimana menurut teman-teman semua? Sekali lagi gue ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi komentar gue atau opini gue ini adalah sebuah opini pembanding. Jadi opini yang mencoba untuk mengajak semua orang Kristen untuk melihat bahwa ini bukan satu-satunya tafsiran atau satu-satunya cara kita menafsir sebagai orang Kristen. Ketika melihat ada new normal atau kemudian dihubungkan dengan new world order, menurut gue itu terlalu berlebihan. Bahwa dunia akan dikuasai oleh satu, iya kan? Dan one world order, dan kita lihat sudah menuju ke sana, iya kan? Lewat apa? Lewat new normal ini, iya kan? Bahwa semua dikendalikan oleh satu, iya kan? Boleh naik pesawat atau tidak, semua aturannya dari satu lembaga. Jadi sudah lihat, ini menuju one world order, dan ini adalah takhta untuk siapa? Untuk antikris, karena nanti one world order akan dikendalikan oleh apa? Kekuatan antikris. Ya, teman-teman, tentang New World Order ini, gue sedikit mau berargumen bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya sudah sejak lama orang tuh berspekulasi tentang akhir zaman ya, dihubung-hubungkan dengan kitab Wahyu yang menurut gue seharusnya tidak ditafsirkan begitu. Tetapi anyway, dulu tahun 1993 itu sempat ada sebuah sistem pembayaran baru yang cashless atau tidak menggunakan uang fisik lagi, dan itu dinamakan Mondex, atau orang seringkali bikin kepanjangannya adalah Monetary Dexter. Dan orang menghubungkan sistem itu dengan sistem atau yang ada di Wahyu pasal 13 tadi, yang tidak seorang pun bisa membeli atau menjual jikalau tidak dikasih tanda itu. Nah, tahukah teman-teman, Mondex itu kemudian dibeli oleh Mastercard yang kemudian kita pakai sampai hari ini di kartu kredit yang kita punya. Nah, jadi begini, kalau misalnya dikatakan itu adalah New World Order, ya bukankah itu kan sesuatu yang sudah menguasai sistem ekonomi kita juga? Jadi teman-teman kita yang menggunakan kartu kredit, berarti kita menggunakan tanda antikristus dong. Nah, berarti dengan demikian gimana? Berarti kita binasa begitu. Apakah kita pengikut antikristus? Kan tidak demikian kita menafsirkannya. Nah, jadi menurut gue ini adalah sebuah penafsiran yang tidak sehat ya. Kita lihat sekarang ada kesusahan besar. Setelah kesusahan besar, ya kan, ada masa shifting untuk berdirinya one world order. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian akan ada aniaya besar. Dan ketiga aniaya besar
Alkitab berkata orang benar akan diangkat dalam kemuliaan bersama Kristus. Wow. Nah, di bagian akhir dari argumen dari pendeta ini, dia mengatakan bahwa orang percaya semua akan diangkat seketika sebelum aniaya atau kesusahan besar. Dan ini adalah sebuah pengajaran yang di dalam salah satu aliran dari kekristenan itu disebut sebagai rapture atau pengangkatan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini adalah sesuatu yang harus dibahas? Kalau ini ada sesuatu yang dibahas, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Gue akan menyempatkan untuk membahas tentang rapture ini di minggu depan, begitu ya. Bagaimana menurut teman-teman? Tentu teman-teman gak harus setuju 100% dengan gue, tetapi kita bisa sama-sama mencoba untuk lebih bijaksana melihat situasi ini. Dan tentunya sebaiknya kita tidak perlu fobia, dan tentunya kita juga harus malah di tengah keadaan kesusahan besar, kesulitan, kita harus menjadi berkat lebih banyak buat orang atau lingkungan kita sekeliling supaya nama Tuhan dipermuliakan. So, sampai di sini saja video ini. Semoga video ini boleh menginspirasi dan menolong kita untuk lebih bijaksana melihat situasi ini. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.